Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Sepuluh orang pemandu selam bersama sejumlah wisatawan melaksanakan upacara bendera di bawah laut perairan Tulamben, Karangasem. Polres Bangli mengungkap kasus perdagangan orang dengan menangkap satu karyawan penginapan di Desa Batur Selatan, Kintamani. Gas LPG langka, polisi awasi ketat distribusi hingga kios pengecer di Karangasem. Kabupaten Jembrana memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya wisata alam Sungai Gelar. Objek wisata ini berlokasi di Banjar Palungan Batu, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana. Di tempat ini, pengunjung bisa menikmati suasana alam desa yang masih asri. Pengunjung bisa bermain di sungai yang airnya masih jernih. Pengunjung juga bisa melihat jembatan dan monumen Gelar, bukti sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda tahun 1946. Selaku pengelola Pok Darwis di sini, kami berjalan 2 tahun, dari tahun 2020. Kalau dilihat dari kemajuan sih belum seberapa sih, tetapi potensi yang ada terutama sungai Gelar, tempat pariwisata seperti monumen, tempat trekking ke hutan, Gunung Merbok, Banyupoh, dan banyak fasilitas bersejarah yang ada di Gelar, Palungan Batu, Desa Batu Agung ini. Nah, untuk itu dengan kerendahan hati kami sangat memohon kepada pemerintah, utamanya liriklah kami, karena kami siap membangun desa. Kami bangun desa dengan desa wisata, kami bentuk Pok Darwis untuk mendukung yang namanya jalannya pemerintahan. Kami hanya bisa membangun desa ini lewat itu. Objek wisata ini dikelola warga setempat dan sudah berjalan selama 4 tahun. Pengunjung tidak dipungut biaya saat berwisata ke tempat ini, namun wajib ikut menjaga kebersihan sungai. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Bila berkunjung ke Kabupaten Bangli, jangan lupa untuk mengunjungi Gua Raja Waterfall di Desa Jehem. Berbeda dengan objek wisata lain di Bali, di Gua Raja Waterfall, pengunjung tidak hanya menikmati alam, namun juga berwisata sejarah dan spiritual. Hanya saja untuk mencapai lokasi membutuhkan kesiapan fisik, karena harus menapaki anak tangga selama 15 menit lalu melewati aliran sungai sepanjang 200 meter. Namun jerih payah akan terbayar ketika melihat keindahan air terjun Gua Raja. Di air terjun ini, wisatawan juga bisa menyucikan diri dengan melukat yang sudah disediakan. Selain air terjun, di Gua Raja juga berdiri Candi Tebing, salah satu peninggalan bersejarah di Bangli yang dibangun sejak abad ke-11. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini terus meningkat. Per hari rata-rata mencapai 300 orang. Dari zaman dahulu kala tempat ini memiliki histori tersendiri. Sehingga sekarang kami warga masyarakat bersama kelompok sadar wisata mengangkat tempat ini sebagai objek wisata baru di Kabupaten Bangli, di mana kami memiliki kelebihan
Pertama, air terjun yang memang asli alami. Kedua, ada mata air yang dulunya sebagai pengelukatan, kita sudah kemas jadi sebagai pengelukatan Siwa dan Buddha. Pesona yang ada di sini sangat indah sekali, apalagi di jam 1 sampai jam 3 itu terkadang di dalam itu ada pelangi yang muncul karena pantulan cahaya matahari dengan air terjun. Dan air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 30 meter. Itu sangat bagus sekali buat view, buat foto yang sangat bagus dari dalam. Was really nice, and we had such a great time. The weather was a little bit cold, but it was nice. Pengelola wisata Gua Raja akan terus membenahi kawasan ini agar bisa menjadi wisata unggulan di Kabupaten Bangli dan bersaing dengan banyak tempat wisata lain di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Siapa yang tidak kenal kopi Kintamani? Kopi ini sangat terkenal hingga ke mancanegara karena aroma dan rasanya yang khas. Kopi jenis Arabica ini kini bisa bersaing dengan jenis kopi lain di Indonesia. Pemasarannya juga semakin luas, sehingga kopi Kintamani mudah dinikmati di mana saja. Namun perjalanan kopi ini sempat pasang surut. Ketika pandemi melanda, penjualan kopi Kintamani sempat terpuruk. Kini kopi Kintamani mulai bangkit dan menjadi andalan bagi petani dan pengusaha kopi di Bali. Salah satu pengusaha kopi, Ide Bagus Santoso, mulai merasakan kebangkitan kopi Kintamani. Kini setiap bulan ia bisa mengolah 3 ton kopi yang seluruhnya berasal dari Kintamani. Pemasarannya juga semakin luas karena peminat kopi ini semakin banyak. Ia berharap pemerintah daerah membantu petani kopi, misalnya dengan memberi subsidi dan bantuan agar pasokan kopi Kintamani berlanjut. Saya rata-rata 1 bulan produksi kurang lebih antara kopi luwak, kopi Arabica, kopi Robusta kan gitu dari 3 kurang lebih 3 ton lah. Selama ini hampir 95% turis mancanegara, walaupun ada juga turis domestik gitu. Waktu kopi 2 tahun saya hampir tidak produksi. Nah kalau sekarang ya mungkin sudah hampir sama lah seperti sebelum COVID. Boleh dibilang normal, Pak? Ya normal. Ide Bagus Santoso dan pengusaha lainnya di Bali yakin kopi Kintamani akan semakin dikenal dan pangsa pasarnya akan semakin besar sehingga bisa merangsang petani untuk menanam kopi jenis ini. Mereka berharap pemerintah ikut terlibat memberikan pendampingan agar kualitas kopi Kintamani semakin baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kopi nikmat Kintamani. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.